Assalamualaikum Ma. Nama saya Eko. Saya lagi galau nih Ma. Saya susah meninggalkan kebiasaan buruk saya, seperti mencela makanan yang kurang enak atau kurang sedap. Sedangkan saya sudah berusaha menjaga sholat saya. Kira-kira apakah ada yang salah dengan ibadah saya Ma? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Bersini aja rumah mama, dede. Bersini aja berbagi cerita. Bersini aja rumah mama, dede. Bersini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Iya, pagi hari ini sudah ada ibu-ibu yang segar-segar wajahnya. Wih, Masya Allah. Calon penghuni surga. Amin. Amin. Kalau kita boleh tahu, dari mana ini Ibu? Dari Majelis Taklim Ahmadiyah Lobang Buaya. Iya, Lobang Buaya katanya ya. Lengkapnya Majelis Taklim As-Somadiyah. As-Somadiyah Lobang Buaya. Oke, Lubang Buaya mah As-Somadiyah Lubang Buaya. Masya Allah. Keluar dari lubangnya gimana caranya tuh, Bu? Daerah Jakarta Timur, mah. Iya. Udah dekat rumah Bu tuh kalau waktu kecil lari pagi ke daerah situ, Bang. Lubang Lubang Buaya. Buaya itu kalau buat lari pagi. Gede, Gitu. lubangnya emang gede. Kecil mah, Lubang Kecil. Buaya. Nggak muat Mas Bedu ya, jangan sampai Kalau Lubang masuk Kudani gitu. lebih baru gede. Iya, gede lagi ya. Masya Allah. Mah, tadi mah ada, kita lihat ya ada videonya tuh seorang masyarakat yang dia tuh sebenarnya gelisah dan galau nih mah. Karena dia sholat rajin, nggak pernah tinggal. Tapi kebiasaan-kebiasaan buruknya tuh nggak pernah bisa dia tinggalin mah. Nggak dihilangkan. Nah itu apa? Mungkin dia ngerasa ada yang salah nggak ya dengan sholat saya gitu mah. Mohon penjelasannya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Fassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa ada yang salah dalam sholatnya? Kita semua tahu sholat merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Kirain bingung dia. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Yang kedua, hebat, pintar. Masya Allah, rukun Islam. Jadi kita sebagai seorang muslim itu wajib hukumnya mengerjakan sholat. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'arrokin. Dirikan sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita
bahwa kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya mengerjakan sholat yang 5 waktu. Habis sholat kata Allah keluarkan zakat. Lalu apa perintah Allah? Warka'u marrokiin, rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Artinya sholat kita, ruku kita harus bareng-bareng bersama-sama berjamaah dengan muslim yang lain. Mengenai waktu sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, An-Nisa 103. Sesungguhnya sholat itu kewajiban dari Allah yang ditentukan waktunya. Kita semua tahu. Setelah selesai Isra Mi'raj, malaikat Jibril datang mengajak Nabi besar kita Muhammad SAW untuk sholat. Pada hari yang pertama diajarkan sholat awal waktu. Besok hari yang kedua diajak sholat beliau oleh malaikat Jibril dengan akhir waktu. Dalam ayat ini Allah mengatakan waktu sholat 5 waktu ditentukan waktunya oleh Allah. Melalui malaikat Jibril, kemudian Rasulullah SAW mengikuti apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Waktunya ditentukan. Kita mengenal sholat 5 waktu. Benar nggak? Iya, Mas. Ini merupakan kewajiban buat kita. Masya Allah. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji, mencegah perbuatan munkar. Pertanyaannya, di negara kita umat Islam konon lebih daripada 80%. Dan yakin kalau seandainya 70% sholat aja, berapa juta manusia yang sholat di negara kita. Benar nggak? Tapi survei membuktikan, kok masih banyak orang berbuat zolim. Masih banyak orang berbuat salah. Masih banyak orang yang berbuat zina. Masih banyak hoak dan seterusnya. Karena apa? Apa yang salah dalam sholat kita? Padahal jelas Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan mencegah orang yang melakukan sholat dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kenyataannya kita pada sholat begitu banyak yang mengerjakan sholat di negara kita. Apakah sholat kita sudah benar atau belum? Survei membuktikan muslim segitu banyaknya, yang sholat pasti banyak, tapi kenapa mereka masih fahsya wal munkar? Masih banyak yang berbuat keji, yang berbuat jahat. Masya Allah, ini pertanyaan yang harus kita lihat. Jangan-jangan di antara kita ini, Iya Allah, yang melakukan ini. Sholat mah sholat, tapi dianggap tidak sholat oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan, apa kata beliau? Akan datang suatu masa di mana kalian umat Muhammad mengerjakan sholat, tapi sebetulnya di hadapan Allah mereka tidak sholat. Di mana letak kesalahan kita? Apa mungkin sembahyang kita lalai? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai di mana? Boleh jadi lalai waktunya. Mengaku beragama Islam, kedengeran azan, sholat entar. Mengaku beragama Islam, datang waktu sholat, tahu sholat wajib, tapi kadang-kadang maaf dalam tanda kutip, tidak sedikit yang disebut dengan Islam KTP. Mengaku Islam, sholatnya hente. Ada yang sholatnya dan eling. Ada yang sholat dikerjakan, tapi tidak dengan hati. Banyak sekali yang menyebabkan kenapa saat ini begitu banyaknya kita mengerjakan sholat, tapi ternyata perbuatan keji, perbuatan munkar masih merajalela dalam lingkungan masyarakat kita. Bahkan di negara kita begitu banyaknya merajalela kejahatan, kemunkaran. Yuk kita nanya dengan diri kita masing-masing. Udah pada benar belum sembahyang kita? Jangan-jangan sembahyang yang kita kerjakan karena keterpaksaan. ya Allah. Contoh deh. Dari ibadah kauli perkataan. Kalau kita bacaan sholat tadi dibaca dengan sempurna, dengan baik, sesuai aturan fikih, insya Allah mulut yang membaca bacaan sholat dengan baik, sesuai dengan aturan agama yang Rasul ajarkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat bagaimana aku sholat. Bacaannya luar biasa. Tapi kenyataan
Sampai detik ini begitu banyak hoak, iya apa iya? Iya. Fitnah. Kalimat-kalimat yang keji, menghujat, menghina Allah. orang. Ini artinya dari apa yang kita lakukan dalam sholat tidak dimanifestasikan dalam kehidupan sehari mulut. Terus kita lihat dari fi'li, dari amalan kita, gerakan-gerakan sholat kita. Bukankah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, berserah diri kepada Allah, kan begini tangannya, menyerah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan-jangan kita munafik. Dalam sholat kita mengatakan sungguh sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah. Itu ngomong doang dalam sholat. Habis sholat kenyataannya bukan karena Allah, tapi kebanyakan maaf karena dunia. Ya Allah. Jangan-jangan kita munafik. Dalam sholat mengatakan ya Allah sesungguhnya semua ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu. Kenyataannya untuk dunia. Iya. Untuk kebutuhan pribadi. Tidak memikirkan Allah. Ini boleh jadi di antaranya apa yang kita lakukan dalam sholat. Itu kesalahan kita di antaranya. Oke, baik jamaah. Kita akan bahas lagi apakah ada yang salah dengan sholat kita. Sehingga hidup kita juga perlu ditata juga. Jadi kata Bapak juga bilang perbaiki sholatmu maka hidupmu akan lebih baik gitu ya Mak ya. Insya Allah. Insya Allah. Kita akan kembali lagi jamaah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.